guys, di sini kemarin itu ada di konten gua ada yang nanya kan, cara warnain yang gua lakukan di video itu gimana sih? Kan gitu. Jadi di sini gua mau coba ngajarin ya, gimana gimana seharusnya, bagaimana cara gua untuk ngewarnain seperti itu gitu. Jadi yang pertama nih aku udah punya sketsa sketsa simple aja, karena sebenarnya kan cuman warnain doang nih. Cuman ini belum aku line art sih. Aku nggak bisa bilang ini line art sebenarnya karena aku juga nggak pinter banget untuk line art. Tapi ya aku lining lah, aku rapihin gitu, dari sketsa satu dirapihkan gitu. Jadi kita mulai ngerapihin dulu ya, dari sketsanya. Sebenarnya sih warnain kayak cara aku itu sih gampang, nggak sulit ya. Kayaknya semua orang juga udah ada banyak banget yang lebih jago atau lebih pinter dari aku cara warnainnya gitu lah. Tapi ya aku ngelihat ada pertanyaan kayak gitu, aku mikir ya aku pengen pengen aja gitu bikin konten. Jadi ini digarisin dulu, dirapihin aja. Ini garisnya agak tebel karena ini kan ya close up ya. Jadi aku mikirnya ya udah nggak apa-apa, tebel aja. Cuman ya terserah, kan kan nggak harus gambar kayak gini atau gimana. Terserah kalian lah, tergantung style kalian. Karena sebenarnya menggambar atau membuat seni itu ya nggak ada aturan bakunya juga sih, asalkan secara anatomi itu masih masuk akal gitu. Jadi kita tuh masih tahu yang mana mata, yang mana hidung, yang mana mulut gitu loh. Ya kan kita lihat aja kayak kartun-kartun deh, kartun-kartun barat juga kita bisa lihat anatominya ya. Ya sebenarnya nggak realistis, cuman kan masih bisa diperceive oleh uh, oleh kita kan. Jadi ya nggak ada masalah kalau misal punya style lain dan segala macam. Jadi orang punya caranya masing-masing gitu loh. Bahkan coloring aja kan punya caranya masing-masing. Jadi nggak perlu ngikutin ini, dan nggak ada, ya menurutku sih nggak ada yang salah ya, mau pakai pendekatan macam apa, atau maunya misal dia liningnya lebih tipis atau lebih tebal. Ada juga yang liningnya nggak pakai warna hitam, ada yang milih lebih ke warna, aku nggak tahu deh color theory itu. Karena aku juga kan apa ya, gambar tuh nggak ngejar harus seperti gimana gimana, yang penting aku nyaman sama gambarku ya udah aku bikin aja. Kalau menurutku sih gitu. Tapi ya kembali lagi, kalian, istilah kata, kalian gambar tuh buat apa gitu loh. Apa kalian nemu kayak semacam mangaka yang pengen dijadikan contoh, stylenya pengen kalian apa ya namanya, kalian ikutin, ya serah kalian gitu. Cuman kalau aku sih, aku nggak tahu sih, aku ngikutin apa, aku nggak paham ya. Cuman ya aku gambar ya apa ya sesukaku aja gitu loh. Nggak pusing, nggak apa, yang penting aku happy aja sama gambarku. Penting aku happy. Terus karena sekarang aku juga lagi belajar dikit tentang animasi, aku khususnya belajar frame by frame. Jadinya ya yang penting eh, yang penting masih bisa kelihatan lah wujud manusianya gitu loh. Aku malah nggak bisa kalau bikin kartun, bikin apa namanya, bikin kayak, kalau tahu Fairy Godparent misal, atau apa SpongeBob, itu kan eh, style yang susah ya.
Aku juga nggak ngerti itu tuh kayak kayak sesuatu yang diimajinasikan dan dia menggambar dari imajinasi itu lebih susah kalau menurutku secara secara bukan animasi, secara proporsi, secara anatomi itu tuh ya bener-bener abstrak. Masa iya ada spon cuci piring di laut itu bisa punya tangan punya kaki, itu kan lebih sulit itu dibayangin ya bagaimana cara bikinnya dan segala macam daripada bikin misal kayak anime juga nggak bisa dibilang realistis, cuman emang enak dilihat aja. Apa ya, kan banyak tuh yang selalu mengatakan wah apa kartun barat mah gambarnya jelek segala macam. Sebenarnya tergantung selera dan tergantung medium. Kartun barat juga banyak yang sukses kok, nggak harus jelek. Apa ya, dan yang penting enjoyable kan, masalah kayak gitu kan bukan masalah apa-apanya. Anime juga banyak yang nggak enjoyable, yang ya secara art bagus tapi secara cerita meh gitu loh. Bahkan kalau menurutku kayak Solo Leveling, aku baca komiknya, aku suka artnya, cuma secara cerita tuh bosan nggak sih lihat apa namanya, ngelihat karakter atau semacamnya gitu yang overpower. Ya oke lah dia ada trainingnya karena dia dipaksa oleh sistem kan. Kalau kalau dia nggak melakukan kan ada penalti itu kalau nggak salah di sistemnya itu kan. Jadi mau nggak mau suka nggak suka dia ya harus latihan, dia harus jadi rep, dia harus berotot, dia harus jadi kuat gitu. Tapi lama kelamaan tuh kayak banyak banget anime-anime yang ngambil angle cerita seperti itu yang bikin ku bosan gitu loh. Jadi artnya kan bagus kan, bisa dibilang lumayan. Walaupun kalau misal dibanding manhwanya ya lebih bagus manhwanya sebetulnya kalau menurutku ya. Kalau ngelihat dari cuplikan-cuplikan karena aku sendiri nggak nonton gitu. Karena aku juga udah tahu jalan ceritanya dan menurutku membosenin gitu. Ya itu tadi karena ceritanya OP. Cuman kan artnya bagus, cuman kan ya itu tadi tergantung selera, ada yang nggak suka gitu kan. Kalau dibilang art relatif lah, selama dia, kalau animasi kan selama dia masih ngikutin source source-nya gitu, manganya seperti apa ya orang juga pasti bakal apa namanya appreciate, dan orang nggak bakal bilang ini jelek ini bagus ya. That's what they expect gitu loh. Jadi kalau misal kita ngomongin art, ngomongin seni, ngomongin animasi, itu sebenarnya perspektif. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, nggak ada yang gimana gimana gitu. Sebenarnya pertanyaannya adalah masuk nggak gitu loh sama preferensi orang gitu loh. Makanya ada yang mengatakan bahwa gambar anime itu bagus, tapi ada juga yang bilang kan kayak gambar ceweknya tuh nggak realistis. Itu menunjukkan sebenarnya seni itu nggak ada bener salah. Seni itu subjektif, selera orang gitu kan gitu. Orang maunya apa namanya, maunya gambarnya misal hidungnya rada gede kayak One Piece gitu, Usop itu kan hidungnya panjang banget. Apa orang bilang dia jelek? Ya emang dia karakter sampingan, cuman kan maksudnya ya udah itu karakter gitu loh. Dan dia tuh sebetulnya, aku jadi kepikiran juga, mungkin kenapa hidungnya panjang karena dia kan pembohong ya, diceritainnya di dulunya gitu pas waktu masih sebelum berlayar sama Luffy itu kan dia pembohong kan, tukang bohong, pembual gitu loh. Mungkin itu penggambaran seperti Pinocchio dari si Odanya juga. Nah itu juga salah satunya kenapa
Makanya karakter-karakter kayak kayak Usopp, kayak di One Piece sebenarnya kan banyak lah karakter di One Piece itu yang kayak kok nggak make sense ya dia shape-nya begitu begitu. Cuman itu juga ya itu art style-nya si Oda, dan orang juga nggak, orang yang suka One Piece kan nggak komplain karena ya emang itu art style-nya dia dan bilangnya bagus aja dan menunjukkan kekayaan di dunianya si One Piece-nya itu dalam segi bentuk, dalam segi eh apalah apa itu namanya, dalam segi diversity itu kan bagus sebetulnya. Makanya gue pribadi kalau ngeliat gambar orang nggak langsung ngejudge gitu. Plus lagi juga gue tahu diri, gue kan bukan artis yang betul-betul bagus banget, ya artis biasa aja gitu, bikin-bikin gambar ya nggak yang spektakuler, yang luar biasa hebat, yang bagaimana. Dikit lagi nih, harusnya tadi ya gue bikin dulu ya, kalau kayak gini malah lama jadinya, tapi ya udahlah. Udah mana gue juga nggak pintar-pintar amat lagi ngelining kayak ginian, apa ya, gue perfeksionis sih orangnya. Kalau misal garisnya agak lenceng dikit aja udah gue undo aja langsung, nggak gue lanjut gitu. Ya gini lah ya, jadi akhirnya bentar kurang, ini kan kantong ceritanya. Oke, begini cukup lah. Harusnya tadi gue bikin dulu nih gak liningnya, cuman ya udah. Nah, jadilah uh, garis-garisnya gitu sebelum diwarnain. Jadi di sini kita mulai gimana sih cara gua ngewarnain si gambar ini. Pertama tuh ketika ngewarnain, ini pribadi gua ya, ini cara gua gitu, gua cuman ngasih tahu gitu, adalah tahu dulu dari mana cahaya itu muncul. Kenapa? Karena kalau gua ngewarnain itu biasanya gua mulai dari nentuin dulu di mana bayangannya, shade-nya. Karena logikanya ketika bayangan itu muncul ketika ada part yang nggak disorot sama cahaya kan gitu. Jadi dari situ kita bisa nentuin di mana dia, dari tahu cahayanya dari mana kita bisa nentuin itu bayangannya di mana. Nah, kalau di gambar ini gue mau cahayanya tuh dari kiri, pokoknya ini sampai ke bawah itu. Jadi bayangannya kan berarti di sebelah kanan, di sini, di setengah sini. Nah, but that's not that simple, it's not that simple. Ini nggak segampang itu. Gambar itu nggak berarti cuma nentuin itu aja, tapi kita juga harus ngejar sisi estetiknya kan. Jadi untuk mengejar sisi estetiknya kita juga harus ngerti kontur muka lah, bukan ngerti sih, maksudnya nggak ngerti ya, tapi sadar gitu kontur muka orang, rambut, terus juga lipatan-lipatan baju. Ini gue cuman buat sedada doang. Kalau satu badan itu bisa beda lagi, karena kita harus tahu gitu, baju itu kan ngelipat-lipat, kalau kayak kelipet kan dia ada bayangan. Jadi itu juga harus diperhatikan.
Nah, sekarang kita coba bikin bayangan seperti tadi yang gue jelasin ya. Ini kan dari kanan, dari kiri, sorry, astaga, dari kiri. Berarti kita ini aja begini nih, dari sini. Kenapa gue buat zigzag kayak gini? Ini ngejar estetis sih. Gue kurang bisa sadar ya rambut itu bagaimana dia berbayangnya gitu loh. Cuman uh, aku mikirnya kan rambut nih kayak gini ya modelannya tuh, lancip-lancip. Aku ngikutin itu aja untuk ngejar sisi estetisnya, sisi biar biar kelihatan oke lah, biar kelihatan bagus gitu loh. Nah, oke. Nah, di sini kan nanti ada hidung. Berarti agak ngelengkung dikit. Terus di sini bibir juga agak ada ininya kan, ada bumpy-bumpynya. Nah, gini. Ini nanti juga dibayangin. Kenapa? Karena ini kan di dalam. Kuping itu pasti kan dalamnya agak lebih gelap kan. Ini kebalik kayaknya. Ini harusnya di bawah. Setiap mewarnain harus memahami bahwa line itu harus paling atas. Garis itu harus paling atas. Kenapa? Biar kagak ketindih sama warnanya. Nah, ini kan udah nih. Oh iya, gue juga lupa ngasih tauin. Kenapa gue milih warna hijau? Jadi ketika kita warnain itu, kita harus tahu gitu loh, lingkungan dari si karakter ini, lingkungan dari si karakter ini gitu. Di mana dia? Nah, ceritanya kalau di gambar ini, dia tuh lagi di tempat rindang banyak pohon, yang cahayanya ketutup sama pohon-pohon tersebut. Pohon itu kan warnanya hijau ya daunnya ya. Jadi gue mikir ya udah warna gelapnya warna hijau aja. Tapi nanti juga ini bakal berubah sih. Karena ini kan bisa nanti layer yang ini bakal di blending. Jadi nanti warnanya nggak kelihatan hijau. Tapi aku mikir kayaknya tetap penting untuk nerapin ini. Karena walaupun itu cuman sedikit bedanya, tapi ada bedanya, kerasa bedanya di warnanya. Jadi dulunya aku juga nggak mikir kayak gini, ya udah hitam aja lah, gampang kan, ya namanya bayangan gitu kan. Cuman aku mikir ya kok, tapi kalau misal aku pakai warna merah yang juga tua, maksudnya warnanya tetap tua segini, cuman warnanya tuh beda gitu. Aku ngerasanya kayak ada ini ya, kok ada perbedaan ya, walaupun cuman sedikit gitu, cuman kayak nggak terlalu ngeh sih, nggak terlalu kelihatan, cuman tetap ada perbedaannya gitu. Makanya aku sekarang ya udah pakai warna sesuai dengan warna lingkungan si karakter aja gitu loh. Ini begini, kira-kira beginilah. Nah, biar cepet, aku tuh orangnya males, pakai bucket aja. Pakai bucket tool saya biar cepet. Yang penting ketika ngeline rapat semua udah. Kayak ini kan lebih gampang. Nah, ya kira-kira beginilah. Nah, ini juga dikasih ini karena kan ini kan ada, pokoknya di setiap tekstur, di setiap ada bumping, di setiap ada ini juga main imajinasi sih. Tapi kalau misal lo nanti gambar, nanti akan kebangun sendiri gitu loh. Jadi nggak usah terlalu risau lah, nggak usah terlalu musingin. Cuman gua kalau rambut ini sebenarnya lu tinggal lihat di anime aja. Biasanya di anime itu kelihatan kan rambut itu dikasih bayangan di sini, karena ini kan 3 dimensi, kita ngebuat gambar 2 dimensi seakan 3 dimensi, jadi kita harus bikin volume
ya kira-kira begini nih dah, kayaknya ini di sini juga boleh lah dikasih ginian nih biar kelihatan kayak ada, pokoknya dibuat bagaimana biar kelihatan seperti 3D gitu. Ini nah seperti yang gue bilang kan baju itu ada lipatan-lipatannya nih, dibuat aja, nggak usah, kalau aku mikirnya ya udah nggak usah malu-malu lah bikin 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 lipatan-lipatan gini, karena ya normal apa bikin bikin lipatan-lipatan itu karena emang baju kan suka ada lipatan-lipatannya. Malah ini aja aku masih bisa dibilang malu-malu, takut takut kebanyakan gitu, takut overload malah. Cuman apa ya namanya, ya namanya juga orang gambar, kadang kita harus nyesuaiin juga, jangan terlalu banyak buat sesuatu yang malah bikin kita gambarnya terlalu apa ya, terlalu terlalu ngaco. Eh, ya pokoknya terlalu begitulah, gak usah terlalu banyak-banyak gitu, ya sesuaikan aja. Apa misal lo udah ngerasa udah cukup nih, ya udah cukup aja, gak usah terlalu detail-detail amat. Gambar itu nggak harus ngejar realistis kok, toh anime yang banyak banyak disukain orang juga kan sebenarnya nggak realistis secara postur, yang penting enak dilihat aja. Nah udah nih selesai, jadi dia si si bayangannya. Sekarang kita mulai ngasih base color di bawahnya lagi, di layer bawahnya di bayangan ini. Ini bayangannya dihilangin dulu, terus kita kasih base color. Ini ada kok nih. Bentar. Ini bacak. Inilah kalau pakai bucket tools, bodo amat lah. Kalau pakai bucket tools dia bolong dikit aja, dia bakal overlap, bakal keluar deh. Makanya harus dirapetin, harus dicari lubangnya di mana gitu loh, biar dia enggak tumpah keluar. Masih aja tumpah keluar. Kenapa gue pakai tool? Biar cepet. Lo kalau misal bikin animasi apa harus digores satu-satu gitu ngewarnainnya ya lama. Gue udah nyari cara bagaimana caranya biar ngewarnain cepet tuh susah, nggak dapet. Ya udahlah pakai bucket tool aja yang gampang gitu loh. Nanti kalau misal masih ada lubang-lubang tinggal ditutup-tutup aja. Pasti mikirnya gitu. Daripada kagak kelar-kelar, lu bikin animasi kayak gitu kapan kelarnya? Bikin animasi itu kalau gua ya, gua juga nggak tahu sih orang profesional gimana cara bikin animasi ya. Cuman kalau gua bikin animasi itu ya satu-satu, gambar satu-satu sesuai dengan gerakan apa yang mau dibuat. Gua nggak tahu deh kalau yang pro, kadang yang pro tuh dia punya caranya dia sendiri, entahlah dia dipisah rambut sama mukanya, matanya dipisah segala macam, pakai rigging segala macam, banyak lah apa namanya cara-caranya. Tapi kalau gua karena gua ya apa ya, yang gampang aja sebenarnya, frame by frame itu secara logika paling gampang kayaknya, daripada yang lain harus di rig lah, harus di apa gitu. Terus juga kalau gua ngewarnain, biasanya kan orang warnanya dipisah-pisah ya, si ya rambutnya pisah, ya matanya pisah. Kalau gua nanti gua satuin semua. Dulu gua kayak gitu ketika bikin webtoon awal-awal, cuman kayak ya kalau misal nggak harus seperti itu kenapa gua begitu kan, gitu aja gua mikirnya. Nah warna, kalau ngakalin mau bikin warnanya putih, backgroundnya aja diganti, nah jadi putih kan bisa. Soalnya kalau backgroundnya putih
ininya putih, kita nggak pernah tahu. Kalau cuman pakai yang transparent background juga sama aja kan warnanya putih. Jadi kita nggak pernah tahu tuh itu udah berubah warna apa belum. Ntar gue pastiin dulu ini udah rapet. Ya udah rapet. Oke, tinggal warna belakang mata. Belakang mata apa namanya, mata putihnya itu sama kulit. Nah, cara ngakalinnya biar nggak pokoknya logika coloring itu kalau di aplikasi-aplikasi kayaknya semua orang juga udah tahu sih. Itu biar nggak nindih warna yang sudah ada ditaruh di bawahnya. Sebenarnya logika logika layer di software itu gue juga baru sadar. Jadi apapun yang di atas akan nindih yang di bawah. Jadi ketika lo mau bikin sesuatu di belakang yang sudah ada, ya itu di bawah. Simpelnya seperti itu aja. Ini jadi video lama nih, tapi biarlah, nanggung. Sebenarnya gue biasanya udah tidur nih jam segini. Jaga kesehatan bos. Nah, kayak ada jeleng matanya jadinya. Apa enggak ya? Tahu dah. Lagi taruh di bawahnya lagi. Ini transparent dah biar gampang kelihatannya. Kalau pakai warna gelap. Ini warna karakter gua yang ini tuh dia kayak sawo matang gitu, kayak terbakar. Ya pokoknya warna kulit terbakar lah. Gue juga nggak tahu nih bener apa kagak. Ini masalahnya gue pakai layar SPC apa. Jadi gue nggak tahu deh ini apa namanya, akurasi warnanya bagus apa enggak. Padahal harusnya kalau misal kita jadi ilustrator, akurasi warna itu yang paling penting. Cuman ya kapan-kapan lah kalau misal gue punya duit nanti gue beli dah yang akurasi warnanya bener. Dah nih kan, ini kan, nah setelah semuanya udah jadi, base colornya udah masuk semua, ini di merge layernya. Jadi kalau merge layer, ini gue pakai Medibank ya, gue juga nggak tahu tuh kalau yang di aplikasi lain. Cuman dijadiin satu layernya, digabungkan, merge itu kan digabungin jadi satu, biar jadi satu layer tuh yang tadi kepisah-pisah karena apa tujuan dari coloring tersebut, biar dia nggak overlapping dan kita warnain juga gampang gitu, nggak harus apa gores satu-satu biar nggak nabrak nggak apa gitu. Agak susah ngejelasinnya, cuman kayaknya semua software juga punya si merge layer. Pokoknya ketika lo warnain, lo udah itu kan layernya kepisah-pisah, lo merge aja jadiin satu, jadi satu kesatuan gitu. Nah, layer bayangannya tadi dia munculin lagi. Nah kan ini kan yang tadi tuh layernya masih blendingnya. Kalau di Medibank tuh ada blending ya di window layer. Blendingnya tuh diubah jadi multiply. Jadi apa? Multiply itu tuh semacam ngebuat itu menjadi lebih gelap. Aku nangkepnya gitu. Aku juga nggak ngerti ini, banyak banget mode blending yang aku pun nggak paham penjelasan spesifiknya seperti apa. Cuman aku biasanya cuman pakai multiply, add, mungkin screen sekali-kali. Nah, multiply itu untuk biar warna itu menjadi lebih gelap sesuai dengan warna yang kita kasih di layer tersebut. Nah, tadi kan warnanya hijau nih. Kalau normal tuh blendingnya warnanya hijau jadinya. Tuh. Sesuai dengan warna yang memang actually ya memang itu yang kita pilih. Tapi kalau blendingnya kita ubah jadi multiply,
dia jadi lebih gelap. Jadi ya kayak gini, jadi kelihatan kayak eh bayangan, jadi kayak bayangan gitu loh. Karena bayangan itu kan istilah kata ya sesuatu yang warnanya lebih gelap gitulah intinya. Ya jelasinnya susah gitu. Nah ini kan terlalu ini ya, terlalu gelap ya, kayak terlalu drastis gitulah. Tinggal gampang aja opacity-nya jadi kurangin, mbak. Ini aku ganti jadi 50%, 50-an persen, 51 kalau ini. Supaya apa? Supaya nggak terlalu drastis. Kalau kayak gini bisa ini ngasih efek dramatis lah. Terserah lu maunya ini dramatis atau ya biasa aja. Aku di sini ya biasa aja karena nggak ada scene dramatis atau apapun itu. Udah. Setelah ini, nah ini tuh di clipping. Kenapa? Biar dia warna bayangan yang tadi semacam nempel di layer warnanya. Supaya apa? Supaya dia nggak keluar dari si layer warna yang tadi, supaya nggak belepetan lah kalau aku bilangnya. Dah nih gini. Nah kan kalau di gambar-gambar tuh ada kilauan warna ya, kilauan warna, pantulan cahaya lah, biasanya di rambut itu kan. Gampang, tambah aja layer di atasnya, layer bayangan, terus pilih clipping lagi kayak layer bayangan tadi. Nah aku tuh biasanya pakai blending mode-nya yang add itu tuh kayak ngasih kecerahan tambahan gitulah. Pokoknya value-nya tuh dinaikin tuh, lebih terang gitu. Nah terus aku kasih di sininya. Aku ini kalau yang ini aku nggak punya penjelasan yang spesifik ya. Cuman biasanya kalau misal di anime atau di manga, di gambar-gambar lah, biasanya begini. Kayaknya sih mungkin mikirnya tuh setiap cekungan itu pastikan ada pantulan. Di setiap lengkungan itu pasti ada pantulan di benda apapun itu. Kalau dia melengkung dia ada kayak pantulan gitu. Makanya dibuatnya di lengkungan sini. Tapi ya prinsipnya lu pasti tahu lah. Nah, ini juga digantiin 50%. Kenapa? Karena ini tuh lihat terlalu terang. Ini jadi 50%, atau kalau misal mau 25% juga nggak apa-apa, terserah lu mau ngejarnya mau kayak gimana. Nah udah nih kan. Kalau yang kemarin aku tambah lagi kilauannya. Aku tuh ngambil apa ya, ngambil caranya gambar-gambar di Persona, walaupun gambarku nggak kayak di Persona, cuman maksudnya cara warnainnya lah. Di Persona game ya kalau ada yang tahu. Jadi itu biasanya aku tambah layer lagi di atas. Ini di atas, posisinya di atas layer lining, layer garis-garisnya itu. Terus aku di sini kalau di Medibank itu bisa di select area di mana si gambarnya itu ada. Di mana gambarnya itu gitu loh. Jadi kalau kita select seperti itu, kita bisa ngewarnain di dalam sini tanpa harus takut dia keluar dari area yang udah kita pilih itu. Habisnya kalau misal kenapa begitu, ya biar enak aja warnain ya. Jadi kita nggak takut itu belepotan kemana-mana. Sebenarnya kayak Protect Alpha, cuman aku kurang paham cara pakai Protect Alpha jujur aja. Oh iya, ya udah nggak apa-apa deh. Ini sebuah warnanya, iya ya. Kalau bisa semua warna yang di blending ini sama ya.
aku ngambil warna ini aja, biar nggak apa beda-beda gitu. Karena nggak tahu sih, aku sih perfeksionis aja ya mikirnya, kalau misal itu apa namanya, kalau misal lingkungannya seperti warnanya agak hijau gitu, ya udah semuanya aja hijau gitu. Tapi ya terserah kalian gitu, pokoknya intinya seperti ini metode aku coloring gitu. Kan orang punya metodenya masing-masing, nggak ada yang salah nggak ada yang benar seperti yang aku katakan sebelumnya. Nah ini aku buat, nah kalau yang ini beda nih cara-cara pikirnya. Ini aku nggak pakai blending sama sekali, tapi cari warna yang mendekati putih, yang sesuai dengan warna yang lingkungan tadi itu, hijau itu tadi. Nah terus udah diwarnain di posisi paling luar gitu. Itu kayak ngasih apa ya, istilah kata, warna yang lebih terang lah. Aku nggak bisa bilang itu logika ya, cuman maksudnya biar kelihatan lebih apa ya, shining. Pokoknya jadi tahu gitu loh, nih cahaya ada di sini gitulah, dan ngasih dimensi yang berbeda gitu dari dalam gambar gitu loh. Sebenarnya sih kalau di persona itu bahkan kulit-kulitnya juga dikasih warna kayak gini, cuman apa ya, kayak aku mikirnya kayak terlalu, nggak tahu, bentar dulu deh aku coba, kayak terlalu berlebihan nggak sih. Ayo kalau warna putih mah udah nggak ada warna yang ini lagi. Coba ya, kita coba. Ya terlalu terlalu warna rambut aja. Nggak tahu, nggak dapet aku tuh apa namanya feelnya. Kalau aku biasanya ngewarnain gitu, aku nggak mikir wah ini harus bagus atau pokoknya rasain aja. Kalau misal aku ngerasanya nggak puas ya nggak ya nggak aku lakuin gitu aja. Ntar dirapihin ya. dah dah begini. Udah, karakternya sudah diwarnain semua. Nah biasanya aku kalau misalnya setelah ini aku udah mulai bikin background nih, semua warna yang tadi. Oh iya, aduh kan kelewat lagi aku. Untuk bikin efek shining shining ini jadi eh, pokoknya semua semua warna lain dan segala macam itu dimasukin ke foto folder dulu, biar rapih juga, biar layernya tuh nggak berantakan. Nah nanti kalau udah dimasukin ke layer kan nanti bisa di select. Aku nggak tahu sih kalau software lain ya, aku pakai Medibank habisnya. Aku nggak pernah pakai Clip Studio Pen karena harus berbayar dan aku nggak mau pakai bajakan. I am against that gitu. Dah, nah udah sampai sini kan. Terus apa? Ya kita tambahin background deh. Kalau kayak gini kan nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan ngeblending ya karena kagak ada backgroundnya. Kita nggak pernah tahu dia di mananya gitu loh. Jadi ada sesuatu yang nggak lengkap. Jadi kita bikin backgroundnya. Backgroundnya itu ini kan berdasarkan dari webtoon yang udah aku bikin ya. Jadi kita sesuaikan seperti itu aja. Jadi kalau di webtoon yang aku bikin itu tuh ada di belakangnya ada tembok abu-abu, terus dikasih seakan-akan ada garis hitamnya biar kayak kelihatan ada lainnya, ada surface areanya. Nah, kayaknya kurang. Nah, terus ada kawat-kawat.
hmm, bentar, 1, 2. Kok gitu? Ini bentar, biar cepet aja. 1, 2, 3. Iya, iya, 3. Iya, iya, 3. 3, 4, 5. Alah, dah. Terus dibuat kawat itu kan ada tajam-tajamnya, buat tajam-tajamnya ya biar kelihatan ada bagus dikit. Fun fact, ketika kita gambar, semakin dia banyak eh, apa ya namanya, atribut, semakin kelihatan lumayan bagus. Jadi kalau kalian merasa bahwa ada yang kurang sama gambar kalian, tambahkan saja atribut di dalamnya. Asal atributnya masih 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 relevan mah aman-aman aja. Merge, duplicate, merge, duplicate. Merge, duplicate. Nah begini, udah kan backgroundnya. Nah tinggal kalau di komikku ini tinggal langitnya aja. Nah ini di merge aja semua ya, gini. Ini juga di merge. Terus ini di clipping kayak tadi ketika kita bikin bayangan, karena tembok itu nggak mungkin polos simpelnya, jadi kita harus bikin semacam tekstur di sana. Kalau mau kayak aku yang nggak mau ribet, aku juga nggak tahu gimana cara orang bikin tekstur, pakai airbrush terus diwarnain agak gelap, disemprot-semprot dikit atasnya, terus multiply-nya di 50%-in, dah jadinya kelihatan kayak ada apanya gitu, kayak ada dinamikanya lah, biar nggak terlalu flat gitu warna temboknya gitu. Dulu aku mikirnya juga datar aja, tapi semakin kesini kayaknya di anime juga kebanyakan dikasih kayak dinamika gitulah, kayak dikasih apa ya, gradasi gitulah di temboknya itu. Nah setelahnya bikin layer satu lagi, terus dikasih warna langit. Warna langit itu kayak abu, kayak biru tapi rada tua. Terus dikasih ini namanya tool apa ya, gradient tool, ditaruh di layer yang paling bawah. Terus ditarik aja atas ke bawah, warna yang ke satu akan yang paling atas, yang ke bawah yang paling bawah. uh, itu kan ada warna 1 2 ya, aku nggak tahu itu disebutnya apa gitu. Ini kan ada warna 1, ada warna 2 di color itu, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah gradient tool itu kalau kita tarik atas ke bawah, yang warna ke satu, yang warna di depan itu akan yang paling atas, yang warna di bawah itu yang warna kedua gitu loh. Aku di sini warna yang atas itu warna biru, biru langit lah, yang bawah itu warna putih, jadi kelihatan kayak ada gradientnya gitu. Kenapa seperti ini? Karena langit kita memang seperti itu. Jadi
Langit kita tuh nggak flat biru semua. Ketika kita ngeliat rada jauh, dia ada dia biru, atasnya kita sono lagi tuh agak 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 muda warnanya. Jadi makanya aku pikir pakai gradient tool biar kelihatan kayak gitulah. Kalau biru doang kan ya aneh kelihatannya, karena langit kita nggak seperti itu. Karena ada yang aku nggak ngerti teorinya gimana. Cuman begitulah, kita kan ketika gambar kita bisa ngelihat sendiri gitu gitunya, apa namanya, gitu gitu aja apalah. Kita biasanya mengambil dari objek yang memang ada tuh di dunia, jadi ya sesuaikan saja. Dah nih kan udah jadi. Nah di sini ini backgroundnya biasanya aku masukin folder lagi biar rapi. Kan seperti yang aku bilang, dia tuh karakter ini tuh ada di tempat pohon-pohon, dimana pohon-pohon tuh rindang. Cuman pohon-pohonnya tuh ada di sebelah kanan. Walaupun cahayanya dari sebelah kanan, tapi pohonnya ada di sebelah kanan. Oh tapi kan kalau misal pohon rindang tuh kan nggak ada cahaya yang masuk. Nah itu dia. Makanya di sini bikin layer baru paling atas. Terus ambil warna yang ini, warna yang tadi, warna bayangan tadi yang aku bilang itu warna lingkungan ya si karakternya itu. Terus udah ditutup semua gambarnya. Terus blendingnya dijadiin multiply lagi. Terus diturunin jadi 25%. Jadi kayak ada efek gelap gitu loh. Efek bahwa ketika kita di tempat gelap kan semuanya jadi gelap. Kan gitu istilahnya. Jadi aku mikirnya gitu. Makanya aku kayak tadi, aku blok semua. Terus di blending jadi multiply, terus opacity-nya dikurangin jadi 25%. Jadi kayak gini. Jadi ada efek, oh iya gelap di tempat dia di tempat si karakter ini gelap karena pohon-pohon tadi. Nah, walaupun gelap, cahaya itu kan berpijar ya. Dia menembus apa ya? Kalau pohon itu tuh pasti apa ya namanya? Segelap-gelapnya tempat itu pasti ada cahaya gitu loh. Cahaya yang menyeruak masuk. Kecuali tempatnya benar-benar kedap gitu. Dan pohon itu kan daun, walaupun dia rindang-rindang serindang-rindangnya daun, tapi tetap aja masih bisa cahaya, pijaran cahayanya masih bisa nembus lah. Nah, bikin lagi layer di atasnya, blendingnya diganti add, terus pilih airbrush di brushnya. Nah seperti yang aku bilang, cahayanya itu kan dari sebelah kiri, jadi mulai dikasih brush yang tadi itu ke sebelah kiri. Bentar, oh iya, ini cahayanya diubah jadi warna biru ya. Kenapa diubah jadi warna biru? Cahaya itu kalau pagi itu, kalau ini kan ceritanya dia pagi-pagi, jadi aku mikirnya kalau cahaya di pagi hari itu pijarannya itu lebih ke biru. Nggak tahu bener apa enggak, cuman aku lebih milih biru lah. Udah nih tinggal di brush kita gores-gores aja sebelah kanan biar kerasa kayak ada cahaya gitu yang masuk ke sana. Terus juga ini kan gelapnya cuman karena ketutup pohon, cahayanya ketutup pohon. Tapi kan di belakang itu seperti yang tadi aku buat itu ada langit ya. Cahaya kan tetap ada di sana. Jadi tetap dikasih efek-efek cahaya juga di belakangnya itu. Nah, ini keterangan gak sih? Oh ya, gak getar. Nah, jadinya ada efek-efek cahaya juga. Jadi cahaya itu efek
cahaya itu sifatnya memijar. Jadi dia tetap, walaupun di tempat gelap tetap ada cahaya yang menyeruak masuk lah istilahnya. Nah udah kayak gini, ini diturunin opacity-nya 50%. Karena ini tadi kan keterangan banget tuh. Udah kayak ini sih bisa jadi efek dramatis ya, cuman ya karena ini biasa aja jadi nggak usah dimasukin ke 50% gitu. Di opacity-nya diturunin 50%. Tapi kan ini kan kayak kurang lah ya, kayak flat gitu, gimana gitu, kayak nanggung cahayanya. Tambah lagi layer satu, kasih add lagi, terus digores-gores lagi di bagian kiri supaya ada kesan cahaya menyeruak dari sebelah kiri. Terus cahaya itu kan ya tadi memijar ya, kayak kalau misal ada celah tuh kayak nusuk gitu loh, masuk ke dalam, bikin dah efek-efek kayak ada cahaya-cahaya yang nembus di sela-sela daunnya itu. Dibikin, terus dibikin lagi yang lebih kecil biar kelihatan kayak ya udah jadi kayak gini. Gitulah caranya gua coloring. Mungkin penjelasan gua agak kurang ini ya, kurang kurang jelas ya. Susah masalahnya kalau apa namanya, gua nggak praktekin langsung. Gue kasih tahu nih gimana gimananya, gue praktekin langsung di depan lu segala macam. Terus lagi gue ini karena masukin videonya ke TikTok, gue harus milih aspek ratio yang pas untuk layar handphone. Jadi ya gue tadi ngubah screen record ini jadi 1080 kali 1920, makanya jadi kecil, jadi nggak kelihatan tuh apa yang gue pakai, menu dan segala macamnya. Tapi ya uh, intinya gitulah, mudah-mudahan lu bisa nangkep lah. Tapi kalau misal nanti lu masih butuh, ada pertanyaan yang spesifik dan segala macam, mungkin nanti gue coba jawab. Udah segitu dulu ya video ini. Makasih kalau misal ada yang nonton. Gue juga belum bikin animasi lagi karena gue kepikiran mau bikin ini. Selamat malam, dan ya kalau misalnya ini lo nontonnya siang, selamat beraktivitas. Terima kasih.